Oke, kita mulai ya. Kalau dengar kata kawasan industri, coba deh bayangin apa sih yang kepikiran? Pastikan pabrik-pabrik berjejer sama truk-truk gede. Tapi gimana kalau saya bilang ada sebuah kawasan industri yang sebenarnya adalah sebuah kota mandiri yang lengkap? Hari ini kita coba bongkar ya cara pandang lama itu dan kita lihat sebuah ekosistem yang luar biasa. Gini deh, biar kebayang segede apa, kita mulai dari angka ini. 5.600 hektar. Ini bukan cuma sepetak tanah buat pabrik loh. Ini tuh kayak kanvas raksasa buat ngebangun sebuah kota modern sejak tahun 1989. Luasnya ini jadi fondasi dari semua kerumitan yang bakal kita lihat. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, apa sih gambaran yang muncul di kepala? Buat kebanyakan orang sih, mungkin ya gitu-gitu aja ya, agak kaku dan sedikit abu-abu. Iya, udah pasti. Jawaban paling umum itu pabrik. Jantungnya setiap kawasan industri. Dan itu emang bener sih. Tapi, tunggu dulu. Itu baru secuil dari cerita besarnya. Nah, ini nih yang mulai bikin beda. Gimana kalau di tengah-tengahnya itu ada Presiden University, sebuah universitas dengan akreditasi unggul. Beda banget kan sama bayangan awal? Oke, pusat logistik. Ya, ini wajar lah ya buat dukung industri. Ini sih masih masuk akal, masih bisa kita tebak. Dan ini dia nih plot twistnya. Sebuah lapangan golf mewah yang dirancang oleh Sir Nick Faldo. Bayangin aja kontrasnya, cerobong asap pabrik sama hijaunya lapangan golf mewah. Inilah yang bikin Jababeka unik. Jadi jelas ya, ini tuh bukan sekedar kawasan industri biasa. Nah, ini dia kuncinya. Jababeka itu dirancang bukan cuma sebagai tempat orang datang kerja terus pulang. Bukan. Konsepnya adalah sebuah ekosistem di mana tiga pilar kehidupan, bekerja, tinggal, dan bermain itu nyatu semua di satu lokasi yang hidup. Oke, kita bedah satu-satu ya. Mulai dari pilar pertama, work atau bekerja. Ini adalah tulang punggung yang menopang semuanya. Kita akan lihat mesin industri dan infrastruktur yang bikin semua ini mungkin terjadi. Coba deh lihat angka-angkanya, ini gila banget. Ada lebih dari 1.650 perusahaan multinasional dari Amerika, Jepang, Korea, wah macam-macam lah, dari 30 negara lebih. Bayangin aja, 730.000 pekerja dan 10.000 ekspatriat, semuanya beraktivitas di satu tempat. Gede banget kan dampak ekonominya? Terus gimana caranya semua itu bisa jalan lancar? Kuncinya satu, mandiri. Makanya Jababeka bangun fasilitas vitalnya sendiri, pembangkit listrik sendiri. 130 megawatt loh, biar nggak ada mati lampu. Terus pengolahan air bersih sama limbahnya juga punya sendiri. Kapasitasnya raksasa. Ini nih yang bikin mereka benar-benar bisa berdiri sendiri. Nah, yang ini benar-benar game changer di bidang logistik. Cikarang Dry Port. Ini tuh ibaratnya mindahin pelabuhan laut langsung ke tengah-tengah kawasan industri. Dengan kode internasional IDJBK, perusahaan-perusahaan di sana bisa ngurusin semua soal bea cukai langsung di tempat. Nggak perlu bolak-balik ke Tanjung Priok. Jelas motong waktu dan biaya banget. Strategis abis. Oke, kita udah bahas soal mesin industrinya. Sekarang, kita geser ke manusianya. Karena kan sebuah kota itu nggak hidup kalau nggak ada komunitasnya. Nah, disinilah pilar live atau tinggal itu berperan penting. Nyediain ruang buat orang-orang membangun rumah, keluarga, dan juga cari ilmu. Dan soal tempat tinggal, ini juga menarik. Mereka tuh nyediain buat semua kalangan. Ada rumah mulai dari 500 jutaan buat keluarga baru, sampai ruko yang harganya miliaran buat para pengusaha atau investor. Jadi ini bukan kawasan yang eksklusif, tapi campur baur, beragam. Nah, komunitas yang bagus kan butuh pendidikan yang bagus juga kan? Di sini Jababeka membangun semuanya lengkap, mulai dari sekolah-sekolah top kayak Al-Azhar sampai puncaknya yaitu tadi Presiden University. Dan ini yang keren banget. Universitas ini jadi pemasok talenta utama buat ribuan perusahaan yang ada di sana. Jadi kayak siklus gitu, lulusan terbaiknya langsung diserap sama industri yang ada di depan mata. Genius kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling gak disangka-sangka. Pilar play alias bermain. Ini nih yang benar-benar ngehancurin stereotip soal kawasan industri yang kaku dan membosankan. Yuk kita lihat gimana Jababeka nyiapin fasilitas hiburan kelas dunia. Dengerin deh kutipan ini. Didesain oleh legenda golf dunia. Ini bukan sembarangan. Jadi Jababeka Golf and Country Club itu bukan cuma lapangan golf biasa. Yang desain itu Sir Nick Faldo loh, juara dunia. Ini nunjukin standar kualitasnya emang nggak main-main. Dan pilihannya tuh banyak banget. Bayangin ya, pagi-pagi main golf, siangnya ajak keluarga buat flying fox atau paintball, malamnya santai nonton film di CGV.
Lengkap, dari yang bikin rileks sampai yang memacu adrenalin, semuanya ada di sini. Nah, namanya juga ekosistem, ya pasti nggak diem aja dong. Dia terus tumbuh, terus berevolusi. Coba kita intip, apa sih rencana mereka ke depannya? Karena ini proyek yang nggak pernah berhenti berinovasi. Kalau kita lihat perjalanannya, kelihatan banget visinya jangka panjang. Mulai dari didirikan tahun 89, terus bangun fasilitas hiburan tahun 96, bikin gebrakan logistik di 2010, sampai rencana proyek baru Bis Park 2 di 2026. Dan yang paling bikin penasaran, konsep masa depan mereka, wisata industri. Apaan tuh? Jadi, wisata industri itu apa sih? Gampangnya gini, mereka mau mengubah pabrik jadi tempat wisata. Bayangin aja, anak-anak sekolah atau turis bisa datang langsung buat lihat gimana sih mobil dirakit atau makanan diproses. Ini kan keren banget, mengubah kawasan industri jadi semacam laboratorium raksasa yang terbuka buat semua orang. Oke, kita udah lihat pilar work, life, play, sampai visinya ke depan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ini semacam model baru? Jangan-jangan Jababeka ini udah nemuin cetak biru buat kota-kota masa depan. Perbandingan ini ngejelasin semuanya. Di satu sisi ada model lama, kawasan industri yang terpencil, isinya pabrik doang, orang cuma datang kerja jam 9 pulang jam 5. Di sisi lain ada ekosistem Jababeka, kota yang nyatu, hidup 24 jam, dan fungsinya macam-macam, buat kerja, tinggal, main, bahkan belajar. Bedanya kayak langit dan bumi kan? Jadi intinya itu ada di pergeseran cara berpikir. Ini bukan lagi soal ngebangun pabrik seefisien mungkin, bukan. Ini soal menciptakan sebuah lingkungan yang utuh di mana bisnis, komunitas, dan gaya hidup itu bisa tumbuh bareng-bareng secara harmonis. Dan ini pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Dengan tantangan kota yang makin ribet, apakah model ekosistem terpadu kayak yang kita lihat di Jababeka ini, jangan-jangan inilah jawabannya? Mungkin ini bukan lagi sekedar kawasan industri, tapi sebuah visi tentang gimana seharusnya sebuah kota itu berjalan.